Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik calon siswa baru untuk jenjang SMA, SMK, khususnya di Provinsi Kepulauan Riau, termasuk juga jenjang SLB. Nah, di video kali ini kita akan menunjukkan Juknis SPMB 2026 untuk adik-adik semua saat ingin mendaftar ke jenjang SMA, SMK, dan SLB, di mana di video singkat ini nanti kita akan sampaikan beberapa syarat, kemudian jadwal pelaksanaan SPMB-nya dan mekanisme pendaftaran. Untuk itu, mari ikuti video ini sampai selesai, jangan di-skip ya. Nah, di sini Bapak sudah memiliki petunjuk teknis penerimaan siswa baru tahun 2026 ya, atau tahun pelajaran 2026-2027. Di mana ini merupakan keputusan Gubernur Kepulauan Riau yang telah memuat aturan-aturan dalam hal penerimaan siswa baru di lingkungan Provinsi Kepulauan Riau untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB. Nah, berkaitan dengan judul tadi, kita hanya akan membahas sedikit karena ini ada 32 halaman yang nanti secara lengkap adik-adik dapat mendownload. Kita akan share link downloadnya di mana agar dapat dibaca lebih lengkap, termasuk juga orang tua wali siswa yang nanti akan mendaftarkan siswa atau anak-anaknya ke jenjang SMA dan SMK serta SLB. Baik, berkenaan dengan syarat, mari kita lihat secara singkat saja dulu, yaitu berkenaan dengan syarat umum ya. Syarat umum, persyaratan umumnya di sini kita lihat di halaman 8 bahwa calon siswa atau murid baru di kelas 10 SMA SMK nanti harus memenuhi persyaratan tidak boleh lebih umurnya daripada 21 tahun ya. Pastinya juga adik-adik sudah sudah menyelesaikan kelas 9. Jadi kalaupun adik-adik lulus tahun sebelumnya, bukan tahun ini, itu masih bisa mendaftar asalkan umurnya tidak melebihi 21 tahun. Sedangkan untuk syarat SMK nanti akan ada pemilihan bidang keahlian ya, program keahlian atau kompetensi keahlian tertentu. Tentu saja nanti ada di SMK tersebut menetapkan ya beberapa persyaratan tambahan jika diperlukan. Kemudian persyaratan usia sebagaimana dimaksud angka 1 nanti dibuktikan dengan akte kelahiran ya, adik-adik, akte kelahiran serta surat keterangan lahir. Ini untuk menunjukkan adik-adik memang berusia tidak lebih dari 21. Dan sebagai bukti otentiknya nanti akan diminta kakak ya, dalam hal ini adalah kakak. Kemudian persyaratan bukti kelulusan nanti adik-adik akan diminta untuk pertama melampirkan ijazah. Ini tentu saja bagi adik-adik yang lulus tahun-tahun sebelumnya. Kemudian untuk yang lulus tahun ini mungkin ijazahnya belum terbit, itu nanti akan diminta surat keterangan lulus atau SKL yang bersifat sementara ya. Kemudian persyaratan lain ini berkaitan dengan penyandang disabilitas atau rekan-rekan dari golongan yang cacat. Nah, ini persyaratan-persyaratan yang umum ya, nanti bisa dibaca lagi. Sedangkan persyaratan khusus ini adalah tergantung dengan jalur. Kita lihat dulu jalur pendaftaran di tahun 2026 ini, di mana nanti jika adik-adik ingin masuk pada jenjang SMA ya, nanti di video berikutnya kita akan lebih kupas lagi ya berkaitan dengan jalur-jalur ini. Nah, untuk masuk ke jenjang SMA ini ada jalur domisili ya. Domisili, kemudian jalur afirmasi, jalur prestasi, dan jalur mutasi. Nanti di bawah kita akan jelaskan syarat khusus untuk masuk ke setiap jalur ini untuk masuk ke SMA ya. Sedangkan untuk ke SMK tidak jauh beda, cuman di sini hanya ada 3 jalur, yaitu prestasi, afirmasi, dan domisili. Untuk SLB ya tidak dilaksanakan dengan jalur karena nanti mereka hanya satu jalur saja, dan khusus untuk SLB itu nanti pendaftarannya offline ya. Sedangkan adik-adik yang SMA, SMK ini dengan online. Nanti kita tunjukkan mekanismenya. Nah, kemudian kita lihat untuk jadwal ya, singkat saja untuk jadwal karena tadi syarat, kemudian jadwal dan mekanisme nanti proses pendaftarannya. Nah, untuk jadwal, pelaksanaan SPMB di Provinsi Kepulauan Riau ini sesuai dengan jadwal yang tertera pada Juknis adalah untuk SMA, SMK, dan SLB ini sama ya adik-adik sekalian. Nah, ini SMK serta yang SLB ini sama. Waktunya tidak ada perubahan ataupun tidak ada perbedaan.
semua jenjang sama. Jadi pastikan ketika adik-adik ingin mendaftar SMA atau SMK, itu dipastikan memilih dari awal mau masuk SMK atau SMA. Karena setiap jalur atau setiap jenjang itu akan dilakukan proses pendaftaran bersamaan. Yaitu di mana pendaftarannya nanti akan dimulai di tanggal 11 sampai dengan 14 Juni 2026 ya. Nah, setelah adik-adik di tanggal 11 dan sampai 14, ini berapa? 11, 12, 13, 14, ada 4 hari. Nah, ini melakukan pendaftaran. Nanti mekanismenya kita akan tunjukkan, di mana tentu bagi adik-adik lulusan dalam Kepri tahun ini ya. Lulusan Kepri tahun ini itu siapa? Lulusan SMP, lulusan MTS, itu baik lulus negeri, lulus swasta, MTS negeri, MTS swasta. Kemudian lulusan dari yang terdaftar pada paket. Nah, itu nanti otomatis langsung bisa login dengan menggunakan nomor induk siswanya ya, khusus untuk yang anak-anak dalam Kepri lulus tahun ini. Bagaimana Pak kalau saya lulus tahun lalu? Nah, karena data adik-adik tidak ada di tahun ini, maka adik-adik nanti diwajibkan membuat dulu akun ya. Pasti nanti kita akan siapkan video. Membuat akun itu hanya bagi yang rekan-rekan adik-adik yang lulus tahun sebelumnya, baik itu lulus dalam Kepri maupun lulus luar Kepri. Kalau adik lulus tahun ini tapi lulusnya di luar Kepri, nah itu juga nanti membuat akun ya, karena supaya data adik-adik masuk ke dalam sistem. Nah itu ya simpelnya, nanti kita akan buat video siapa saja yang harus buat akun, siapa yang tidak buat. Nah kemudian akan ada masa memverifikasi dokumen. Kan waktu saat pendaftaran ini adik-adik akan mengupload ya dokumen-dokumen, terutama nilai TKA sebagai bukti adik lulus waktu SMP ya. Nah, nanti akan ada verifikasi dan validasi dokumen ini, kebenaran data ya istilahnya, pemeriksaannya oleh operator-operator dari sekolah-sekolah yang sudah ditunjuk. Itu akan dilakukan dari tanggal 16 sampai 25. Nah, disinilah akan ada penolakan data, lakukan verifikasi perbaikan data, dilakukan di tanggal ini. Nah, jika sudah selesai semua, maka akan dilakukan pengumuman di tanggal 29 Juni 2026. Kemudian, setelah diumumkan secara resmi melalui online, melalui website, nama-nama yang masuk sesuai dengan sekolah pilihan, baru nanti dilakukan daftar ulang tanggal 30 Juni dan sampai 2 Juli. Ini juga dilakukan secara online, dan nanti juga ada prosedur untuk pendaftaran secara offline yang dilakukan ke masing-masing sekolah. Nah, setelah dinyatakan diterima, sudah dinyatakan daftar ulang, maka adik-adik nanti akan mengikuti ospek atau istilah sekarang adalah pengenalan lingkungan sekolah atau PLS yang mulai dilakukan di 20 sampai 25 Juni. Setelah itu nanti akan ada masuk sekolah bersama-sama. Nah, jadwal ini sama ya untuk jenjang SMA. Kalau adik-adik juga masuk ke jenjang SMK, ini juga sama jadwalnya. Atau adik-adik yang masuk ke jenjang SLB, ini juga sama. Nah, adik-adik, kemudian ketiga adalah pendaftaran mekanisme pelaksanaannya. Nah, mekanisme pelaksanaannya ini Bapak tunjukkan saja ya. Ini nanti kita bisa baca. Adik-adik bisa download dulu, bisa baca, di mana proses pendaftaran ini nanti akan dilakukan secara online untuk SMA SMK. Meskipun untuk beberapa SMA dan SMK yang berada di pulau-pulau terpencil yang tidak ada jaringan internet, nanti tetap menggunakan offline atau datang langsung. Sedangkan yang akses internetnya internet oke, itu nanti menggunakan online. Mekanismenya adalah membuka website. Nah, ini Bapak tunjukkan websitenya ya. Nah, ini adalah tampilan website untuk SPMB 2026 yang sedang disiapkan beberapa kelengkapannya, khususnya untuk video panduan. Di sini ada pop-up ya. Pop-up itu adalah pemberitahuan bahwa info resmi SPMB Kepri 2026. Nah, bagi adik-adik yang ingin mendownload juknis lengkap tadi, silakan nanti mengklik ini ya, mengklik ini setelah adik-adik mengunjungi websitenya. Nah, website ini nanti akan di launching secara resmi dengan alamat spmbkepri.prop.go.id. Namun sekarang ini masih belum dapat diakses ya. Nah, di sini kalau kita ketik SPMB Kepri di Google ya, ketik yang 2026 ini belum muncul, yang ada hanya 2026 ini ya. Yang 2025 ini ya, Kepri Prop
kepri.go.id ini yang tahun lalu ya, di 2025 nanti ini akan diupdate ya. Ini akan diupdate menjadi 2026 yang mana tampilannya akan seperti ini ya. Akan seperti ini. Nah, bagi adik-adik yang melakukan pendaftaran secara online tentunya nanti akan masuk ke website ini ya. Nah, bisa mendownload Juknisnya di link ini yang ada di depan ini, atau ya khusus untuk adik-adik yang belum dapat mengakses halaman SPMB-nya dapat mengunjungi website Dinas Pendidikan di mana. Nah, di sini adalah website Dinas Pendidikan, yaitu alamatnya dinaspendidikan.kepriprov.go.id. Silakan pergi ke bagian layanan, kemudian scroll ke bawah. Di sini ada bagian SPMB, lalu ada petunjuk teknis SPMB. Klik di sini. Nah, adik-adik akan diarahkan pada tampilan petunjuk teknis yang dapat adik-adik baca sebagaimana yang Bapak tunjukkan tadi ya. Ini bisa di-download ya, bisa di-download. Nah, jadi adik-adik kami jelaskan sedikit kaitan dengan pendaftaran tahun 2026. Nanti adik-adik akan melakukan pendaftaran di sini. Di sini juga ada jadwalnya ya, di mana jadwalnya sama ya, SMA, SMK termasuk SLB. Kemudian proses pendaftarannya nanti kita akan buat video ya, bagaimana cara masuknya, bagaimana cara mendaftarnya. Yang jelas nanti adik-adik disilakan untuk login. Nah, karena adik-adik yang sudah lulus di tahun ini dalam Kepri, maka ini nanti bisa langsung memasukkan NISN. Sebagaimana contoh di sini, untuk lulusan tahun 2026 di dalam Provinsi Kepri tidak perlu membuat akun. Ingat ya, tidak perlu membuat akun lagi. Kalau adik buat akun akan ditolak dan dianggap ganda. Silakan langsung login menggunakan NISN di sini. Kemudian masukkan password berupa tanggal lahir yaitu DDMMYYY. DD itu date atau tanggal, MM itu month atau bulan, YYY adalah tahun. Jadi dengan demikian tanggalnya dimasuk 2 digit, misalnya tanggal 5 berarti 05, kalau 15 ya 15. MM bulan, kalau bulan 5 ya 05, kalau tahun 2005 berarti 2005. Kemudian masukkan captcha sebagaimana tertulis di sini, lalu klik login ya. Nah, bagi adik-adik yang nanti bukan lulusan Kepri, lulusan tahun lalu, nanti akan membuat akun di pojok ini. Nah, nanti videonya kita akan buatkan. Ya, demikian ya adik-adik sementara informasi video perdana berkaitan dengan Juknis SPMB Kepri 2026 berupa syarat, berupa jadwal dan mekanisme pendaftaran. Silakan pantau di channel ini, kita akan terus mengupdate video-video lainnya berkaitan dengan proses pendaftaran di setiap jalur yang adik-adik pilih, kemudian beberapa persyaratan yang nanti pasti adik-adik butuhkan. Demikian, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.